Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak di sini di Fakta Sejarah dalam kisah Gerbang Gaib Samarantu, sebuah kisah dari Sinta Diari. Ini dia selengkapnya, petualangan gaib Tori beserta istri perinya, Sinta, dan juga kawan-kawannya. Selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Selepas dari perjalanan kami di Gunung Kerinci, memang masih menyimpan banyak misteri yang tidak bisa kami ceritakan. Misi kami hanyalah mendapatkan pusaka Raja Kayu. Selebihnya kami tidak ikut campur lagi. Semuanya aku serahkan kepada Bakara untuk menanganinya. Setelah dari Kerinci, kami kembali berpisah. Dan aku kembali menjalani aktivitasku yang membosankan. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu, karena kebosananku yang hebat, aku berusaha untuk menyelidiki kematian Neni. Neni adalah kuntilanak yang mendiami sumur kontrakanku. Setelah penyelidikanku yang panjang, ternyata penyebab bunuh dirinya Neni disebabkan karena patah hati, karena dihianati kekasihnya yang namanya Robi. Jika tak salah, aku dibantu Jaka akhirnya menemukan mantan kekasihnya Neni yang ternyata sudah berkeluarga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kepada Robi pastinya, tapi dengan bantuan Jaka, dengan teror yang selalu menghantui Robi, akhirnya Robi mau mengakuinya dan bertemu dengan jelmaan Neni. Banyak adegan dramatis saat itu, tapi karena pengakuan Robi dan minta maaf tulusnya, Neni setidaknya bisa sedikit tenang. Kemudian Neni tidak bisa lagi tinggal di sumur kontrakanku. Lalu aku dan Jaka pergi ke Gunung Marapi, Sumatera Barat. Konon Gunung Marapi di Sumatera Barat inilah adalah asal-usul mak lampir berada. Orang luar menyebutnya Ratu Kuntilanak, dan banyak lagi sebutannya. Nah, di Marapi inilah aku tempatkan Neni. Marapi adalah tempat yang cocok di mana kuntilanak seperti Neni berada. Dalam perjalanan kami ke Marapi inilah, kami bertemu seorang gadis yang memiliki keistimewaan, namanya Rizka, yang juga memiliki kelebihan sama sepertiku dan Jaka. Rizka juga memiliki seorang pendamping gaib, seorang panglima jin dari daratan Tiongkok yang bernama Xie Jin. Pertemuan kami dengan Rizka juga pastinya dilalui dengan banyak masalah di alam Marapi, hingga bertarung dengan Ratu Kuntilanak dan sejenisnya. Untuk teman-teman yang baru gabung, nanti kisah sebelumnya bisa dilihat di deskripsi ya. Linknya dari part pertama hingga yang part ini akan saya sertakan. Kita lanjut. Waktu terus berlalu dan kami semakin akrab dengan Rizka. Rizka bukan orang Sumatera Barat. Dia juga dari Jawa, tepatnya di Cilacap. Dia di Sumatera Barat saat itu bertemu dengan teman lamanya dan melakukan pendakian di Gunung Marapi, sampai akhirnya bertemu dengan kami. Lalu saat Rizka hendak pamitan pulang, Rizka menawarkan untuk berkunjung ke rumahnya. Katanya, ada tempat yang menarik di Gunung Slamet. Tentu saja, aku dan Jaka tidak melewatkan kesempatan itu. Kami bersedia ikut dengan Rizka. Lagi pula, sekalian aku juga ingin bertemu dengan sahabatku saat kecil. Dia adalah Desta. Sebetulnya masih banyak petualangan kami di Sumatera Barat, seperti perkampungan Palasik, misteri Danau Singkarak, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi aku akan ceritakan sesuai alurnya saja. Di kesempatan lain akan pasti kami ceritakan. Dan setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Jaka pergi untuk pesan tiket pesawat. Pastinya aku dan Rizka ikut, sekalian cari makan, karena aku dan Jaka belum sarapan. Aku menyinggung tentang profesi Jaka, yang sebenarnya Jaka itu bukanlah paranormal pada umumnya, tapi dia adalah chef yang pernah bekerja di hotel kawasan Padang. Tentunya Rizka tak mempercayainya bahwa Jaka adalah mantan chef. Untuk membuktikannya, Rizka meminta Jaka untuk membuatkan sarapan buat kami. Jadi, kami tidak perlu beli makan pastinya. Jaka menyanggupinya dan sekalian membeli bahan-bahan secukupnya. Karena kita akan ke Jawa, kami minta dibuatkan menu dari Jawa. Ini juga kesempatan buatku, karena sudah lama sekali tidak makan masakan Jawa. Beberapa kali aku minta ke Jaka sebelumnya untuk membuatkan hidangan khas Jawa, tapi dia selalu menolak. Giliran Rizka yang memintanya, dia langsung menyanggupi. Setelah mendapat tiket dan bahan-bahan untuk masak, kami segera kembali ke kontrakan. Jaka membuat soto daging sapi saat itu. Meskipun agak memakan waktu,
Tapi masakan Jaka memang enak. Rizka bahkan habis 2 mangkuk besar. Setelah makan, kami mempersiapkan apa yang akan kami bawa. Karena kami mendapatkan jadwal penerbangan pukul 8 malam. Jadi kami masih bisa agak bersantai. "Bang, kontrakan ini ada Caspernya ya?" tanya Rizka. "Apa Casper kau bilang, hah?" sahut Jaka tersenyum aneh. "Iya Neng, ada 3. Di sumur, belakang rumah, sama yang ditinggalkan Jaka. Tapi yang di sumur sudah dipindahkan," kataku. Beberapa saat kami mengobrol. Lalu siang itu kami segera berangkat ke bandara di Padang. Sampai di bandara sore, kami menunggu hingga pukul 8 malam. Ternyata delay 1 jam. Pukul 9 kami baru berangkat. Sampai di Jogja kurang lebih pukul 11 malam. Desta sudah menunggu kami di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah beberapa saat kami menunggu, akhirnya kami bertemu dengan Desta, teman masa kecilku. Setelah beberapa percakapan dan mengenalkan Jaka dan Rizka, Desta mulai mengakrabkan diri pada mereka. "Mas, sampean kodamnya serem ya? Pasti kuat itu ya?" kata Jaka pada Desta. "Dia bukan kodam mas, tapi leluhurku. Punya Mas Jaka malah ada 2 itu," jawab Desta. "Pantes itu kodam leluhur ya?" ucap Jaka. "Katanya sih begitu Mas Jaka, tapi aku anggap dia mbahku, bukan kodam atau apalah itu. Punya Mbak Rizka sepertinya juga kodam leluhur." "Hehehe," balas Desta. Rizka pun menimpali. "Aku tidak tahu Bang Desta, bisa komunikasi juga baru kemarin-kemarin," jawab Rizka. "Lama tidak bertemu kau semakin hebat Des. Dari mana kau mengenal mereka ini? Ada yang aneh juga denganmu Des. Apa itu karena aura dari peri yang pernah kau ceritakan sebelumnya?" tanya Desta. "Mengenal mereka sudah takdir. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi kita mengenal seseorang seperti mereka. Mungkin saja yang kau rasakan itu jejak dari Sintadul," ucap Tori. Meskipun mereka baru kenal dengan Desta, mereka lebih cepat akrab. Desta sendiri orangnya asyik, meskipun dia anak orang kaya. Ucapannya tetap sederhana, begitu juga dengan gaya hidupnya. Untuk lebih jelasnya tentang Desta, kalian bisa menyimaknya di link deskripsi ya, dengan judul Pertemuan dengan Peri Hutan Sinta. Ketika kami keluar bandara dan menuju parkiran di mana mobil Desta berada, kami berpapasan dengan seorang kakek bersorban. Beliau tiba-tiba menyapa kami. "Assalamualaikum. Jarang sekali melihat sekumpulan anak-anak yang luar biasa berkumpul begini," ucap kakek tersebut. "Waalaikumsalam," serentak kami menjawab. "Maksud Mbah apa ya?" kata Rizka kepada kakek tersebut. "Sungguh pemandangan yang menakjubkan bagi mereka yang mampu melihat pendamping kalian." "Masya Allah," jawab kakek itu. Kami saling pandang dan di pikiran kami masing-masing pasti meyakini bahwa kakek ini bukan orang sembarangan. Tori menyadari lebih awal kakek tersebut memiliki sesuatu yang kurang lebih sama yang dimiliki Ki Sabto, ayah Jaka. "Bapak ini dari mana dan hendak kemana?" kata Tori. Saya hendak bertemu anak saya dan sekalian sowan di Paku Alam. Saya dari Jakarta," jawab kakek tersebut. "Mari bareng kami. Tujuan kami melewati Paku Alaman juga, kek." Desta memberikan penawaran. "Terima kasih ya nak. Saya sudah dijemput cucu saya," kakek itu menjawab. "Baiklah, jika begitu kami permisi dulu ya kek," kata Desta dibarengi kami menyalami beliau lalu pergi. Yang membuat kakek tersebut heran, anak seperti kami biasanya akan terpisah. Seseorang yang dianggap indigo biasanya lebih suka sendirian. Meskipun 2 orang indigo bertemu dan saling mengenal, mereka akan sering beda paham. Dunia spiritual anak indigo berbeda-beda. Tentu saja mereka akan menganggap dirinya sendiri yang paling benar. Kakek yang kami temui tersebut hanya melihat kami secara sekilas saja. Beliau tidak tahu bahwa kami berempat sebetulnya bukan murni indigo. Desta dan Rizka memiliki silsilah keturunan. Aku dan Jaka juga tidak memiliki kemampuan dari lahir. Yang dimaksud indigo itu cenderung seseorang yang sejak bayi memiliki kemampuan spiritual, tetapi tidak memiliki silsilah keluarga yang memiliki kemampuan tersebut. Meskipun ada, itu hanya kebetulan saja. Biasanya seorang indigo hanya bisa melihat, meramal, dan memiliki pengetahuan tentang dunia spiritual,
Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengolah energi spiritual tersebut, bukan tanpa sebab. Anak Indio itu sering dikucilkan dan jarang mempunyai teman. Bahkan aku dan Jaka berencana mendirikan komunitas yang berisi anak-anak yang memiliki kelebihan menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan dunia spiritual. Kami semua masuk ke mobil Desta, Honda Jazz merah. Desta sendiri sudah menikah dan istrinya sudah meninggal terkena leukemia. 6 bulan kurang lebih mereka bersama, dan Desta ditinggal istrinya dan belum punya keturunan. Kedua orang tuanya berada di luar negeri, di Jepang. Jadi Desta tinggal bersama pengurus rumahnya, sepasang suami istri dan anaknya. Dari bandara menuju rumah Desta cukup jauh. Kami melewati jalan menjulang tinggi berputar-putar. Seperti itulah kondisi jalan di sekitaran ke arah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai di daerah Bukit Bintang, terlihat kota Jogja dari ketinggian yang begitu indah, dengan lampu-lampu kota berkelap-kelip pada malam itu. Mungkin sekitar 1 jam lebih kami sampai di rumah Desta. Bangunan minimalis lantai 2 dengan desain yang keren. Ya, Desta anak orang kaya, namun dia tak pernah sesumbar, apalagi sombong. Kami masuk pintu gerbang dari besi yang dicat kuning emas, yang dibukakan oleh anak muda, yaitu anaknya yang bekerja di rumah Desta. Kami turun di depan rumahnya yang tinggi dan mewah. Ada sesuatu yang mengagetkan kami saat kami masuk pintu gerbang. Bagi kami tentu bisa menyadari hal yang mengagetkan kami adalah sosok yang menjaga rumah Desta. Rizka sempat teriak karena kaget. Sosok ular merah besar bermahkota melingkari rumah Desta. Menurut Desta, itu ular tidak akan mengganggu orang yang tak punya niat jahat. Ular tersebut sudah ada dari dulu, sebelum rumahnya menjadi besar. Rumah tersebut peninggalan kakeknya dan sudah berkali-kali direnovasi hingga menjadi rumah yang mewah. Orang bodoh mana yang berani maling di rumah Desta? Di kontrakan Tori masih bisa dibilang biasa saja. Berani bertindak jahat di rumah Desta bisa ditelan hidup-hidup oleh ular besar tersebut. Kami masuk rumahnya yang seperti istana dan banyak kamar. Karena kami letih, kami diantar ke kamar masing-masing di lantai atas. Pagi harinya, telepon di meja samping kamar Tori berbunyi. Awalnya dia diamkan saja, tapi karena terus berbunyi, akhirnya Tori angkat. Kiranya siapa, ternyata Desta menyuruh turun untuk sarapan. Setiap kamar ada telepon paralel yang memudahkan komunikasi. Karena rumahnya memang besar, pastinya cukup melelahkan jika harus mengetuk pintu kamar satu persatu. Rizka sudah bangun duluan, lalu kami semua berkumpul di meja makan. "Mbok, Pak, monggo, sarapan bareng sini." Desta memanggil mereka, yakni yang kerja di situ. "Kami nanti saja, Den, masih nanggung kerjaannya. Monggo priayinya dulu," kata wanita paruh baya itu tersenyum lalu pergi. "Bang Des, priayi itu apa?" tanya Rizka. "Priayi itu ya sama seperti bangsawan, orang yang dihormati, orang yang berpengaruh, dan lain sebagainya," jawab Desta. "Wah, benarkah? Aku orang biasa loh Mas Des," hehehe, ucap Rizka. "Bukankah kamu itu juga orang Jawa, Neng? Masa tidak tahu priayi itu apa?" sahut Jaka. "Rizka dari kecil hidup di Taiwan, Bang Jaka. Kurang paham bahasa Jawa yang halus," jawab Rizka. Sepasang suami istri yang mengurus rumah Desta sudah seperti orang tua keduanya. Desta sendiri tidak menganggap mereka itu pembantu, mengingat kedua orang tuanya bekerja di Jepang dan tak pernah mendapat perhatian dari mereka. Cuma Simbok dan suaminya yang selalu perhatikan Desta dari kecil. Hanya setahun sekali orang tua Desta pulang, itu pun tidak rutin. Kadang bisa 2 tahun sekali atau lebih. Kegiatan Desta sendiri kebanyakan di rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktunya untuk menjelajahi dunia gaib. Desta masih belum bisa move on ditinggal istri tercintanya. Padahal sudah 1 tahun berlalu semenjak istrinya meninggal. Tapi masih dibayang-bayangi oleh istrinya di ingatannya. Sampai-sampai Desta beranggapan bahwa istrinya selalu datang setiap harinya. Mungkin Desta terlalu cinta dengan istrinya hingga dia menciptakan ilusi yang seolah istrinya selalu ada di sampingnya. Kami tidak setuju sebenarnya dengan pemikiran Desta. Manusia jika meninggal tidak akan berubah jadi hantu dan semacamnya. Sebagai sahabatnya, Tori tentunya selalu memberikan nasihat. Tetapi Desta lebih percaya dengan apa yang dia lakukan.
Tentu, Tori sangat prihatin sekali sahabatnya sampai seperti itu. Mengingat dulu saat Tori ada masalah, hanya Desta yang membela dan memiliki pendapat yang sepaham dengan Tori. Bahkan waktu SD, kami sudah bermain uji nyali sampai-sampai mereka diculik oleh kuntilanak. Untungnya ada Mbah Basil saat itu. Tori sempat menasehati Desta tanpa menyerah, tapi hal itu membuat Desta menjadi tidak nyaman hingga mereka sempat bermusuhan. Beberapa tahun mereka tidak berkomunikasi, tetapi mereka akur, dan mulai saat itu Tori tidak pernah menyinggung soal istri Desta lagi. Dan saat mereka bertemu kembali, Jaka yang sudah mendengar cerita tersebut bermaksud menyelidiki wanita yang mirip istri Desta ini yang selalu menemui Desta. Namun menurut Jaka sendiri, semua itu hanya halusinasi Desta saja. Seandainya itu sosok jin menyerupai istri Desta, tentu penunggu rumah Desta sudah bertindak. Apalagi Mbah Basil juga tidak mungkin tinggal diam. Tapi tidak bisa Jaka pastikan juga kebenarannya. Kami masih di meja makan, sarapan sambil berbincang-bincang. Arif, sini. Sarapan bareng. Sini, aku kenalkan teman-temanku. Desta memanggil Arif, anak Simbo. Saya ndak enak mas, ucap Arif malu. Sudah sini toh, paksa Desta dan akhirnya Arif mau bergabung bersama kami. Rif, katanya kamu mau masuk jadi polisi. Ini temanku juga polisi, mintalah saran, kata Desta kepada Arif sambil menepuk pundak Tori. Cuma cita-cita kok mas. Jika tidak bisa ya ndak apa-apa. Lagian biaya masuk polisi mahal mas, kata Arif. Dari postur tubuh Arif dan gaya rambutnya sudah menyerupai seorang anggota polisi, menandakan dia punya niat untuk masuk polisi. Mas Arif, jangan kamu pikirkan biaya dulu. Yang penting itu usaha kamu, niat kamu dan kesungguhan kamu. Dalam proses pendaftaran masuk kepolisian itu sebetulnya gratis. Apalagi jika kamu memiliki keterampilan dan fisik di atas rata-rata. Aku berani jamin, kamu pasti lolos. Meskipun nantinya ada biaya, aku yakin kok Desta pasti bantu kamu, ucap Tori. Dengarkan itu Arif, soal biaya tidak perlu dipikirkan. Jika tidak mau aku bantu secara cuma-cuma, kamu bisa ganti nanti jika sudah jadi polisi, kan gitu? Sahut Desta. Iya mas Tori dan Desta, Arif akan berusaha semaksimal mungkin, jawab Arif semangat. Setelah sarapan, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Pagi itu setelah sarapan, kami langsung menuju ke tujuan ke Gunung Slamet. Namun sebelum itu, kami mampir ke rumah Rizka, daerah Jawa Tengah. Niat awal Tori sebetulnya penasaran dengan lokasi di Gunung Slamet yang disebut sebagai Samarantu, yang konon tempat tersebut adalah pusat berkumpulnya makhluk halus dan menjadi gerbang gaib menuju wilayah jin. Rizka berpendapat kemungkinan gerbang gaib tersebut adalah kerajaan para peri. Meskipun tidak begitu yakin, tapi Rizka mendengar bahwa tetangganya tersebut mendadak kaya raya setelah usai mendaki di Gunung Slamet. Rizka hanya menebak kemungkinan ada hubungannya dengan gerbang gaib yang ada di Samarantu. Meskipun peri hitam dianggap jahat, memang sebetulnya rata-rata jahat dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa kaum Sinta sendiri banyak yang jahil dengan manusia dan sepenuhnya mutlak mematuhi Ratu Peri. Karena setiap anak-anak Ratu Peri mempunyai pengikut sendiri, diatur oleh masing-masing dari mereka. Sinta juga punya pengikut, itu pasti. Namun tidak ada pengikut Sinta yang sampai mencelakai manusia. Sedangkan Zira sebenarnya bukan makhluk yang sama seperti Sinta. Zira adalah salah satu pasukan di kerajaan langit yang menjaga gerbang neraka. Kasus tetangga Rizka yang menikahi peri hingga meminta darah manusia itu jelas membuat kami penasaran. Baru pertama kali mendengarnya. Dari rumah Desta menuju tempat tinggal Rizka butuh waktu yang lumayan, sekitar 5 jam baru sampai tujuan. Bang, coba nanti melewati rumah tetanggaku ya, pinta Rizka. Nanti tunjukkan saja arahnya ya mbak, jawab Desta. Beberapa jam kemudian kami melewati perbatasan kampung Rizka. Kemudian Rizka menunjukkan rumah di pinggir jalan, yang menurut Rizka itu rumah baru tetangganya. Namun rumah tersebut berwarna hitam, tanpa ada atapnya dan sebagian hancur. Rumah tersebut habis kebakaran. Yakin ini Neng rumahnya? Kok hangus seperti habis kebakaran? Kata Tori. Tidak tahu aku bang, sebelumnya masih baik-baik saja kok. Coba nanti aku tanya ayahku apa yang terjadi,
jawab Rizka. Sesaat kemudian kami sampai di rumah Rizka. Rumah yang sederhana namun terlihat sejuk. Di samping rumah Rizka ada kebun yang membuat rumah tersebut nampak asri menenangkan. Assalamualaikum, Rizka ucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab orang-orang yang berada di rumah Rizka. Rumah Rizka tidak pernah sepi. Meski berada di daerah perkampungan, kawan-kawan ayah Rizka selalu berkumpul di rumahnya. Pak, Rizka pulang, kata Rizka. Rizka, kamu siapa? Gagak bener mereka. Mana calon bojomu? Kata salah seorang kawan ayah Rizka menggunakan bahasa Jawa khas mereka. Hehe, apa sih Lek? Mereka teman-teman Rizka, jawab Rizka masuk ke dalam mencari ayahnya sambil persilahkan kami masuk. Monggo mas, masuk saja, kata seseorang yang berada di teras. Matur nuwun, permisi, jawab Desta. Kami duduk di antara mereka yang sedang membahas soal burung dara. Beberapa saat kemudian, ayah Rizka keluar, disusul Rizka di belakangnya. Silahkan mas, masuk ke dalam, kata ayah Rizka. Lalu kami pindah ke dalam yang tadinya duduk di kursi halaman rumahnya. Hal yang tak disangka-sangka membuat Jaka terkejut dan terkagum dengan sosok yang ada di samping ayah Rizka. Ternyata ayah Rizka punya piaraan yang membuat kami terkejut, bukan hanya Jaka. Senyamannya ya nak, ya biasa, rumah bapak hanya begini, hehehehe, kata ayah Rizka. Tidak apa-apa pak, sangat nyaman sekali pak, sejuk di sini, kata Tori. Sebelum ada PLTU, kawasan di sini jauh lebih sejuk nak. Ini saja ketolong banyak pepohonan dan dikelilingi kebun, jadi masih agak lumayan sejuk, balas ayah Rizka. Kami mengobrol saling mengenalkan diri masing-masing. Kami masih memperhatikan sosok di samping ayah Rizka. Dan beliau pun menyadari apa yang kami perhatikan dan dia tersenyum. Ayah Rizka tersenyum sambil mengelus piaraannya yang terlihat jelas di mata kami, seekor ayam Bangkok. Sepertinya jagoan ini ayam ya pak. Hehehe, tidak salah konak, ini jagur. Sudah beberapa kali menang, belum pernah kalah dalam tarung, jawab ayah Rizka. Tapi cukup jinak ya, apa cuma ada seekor saja pak, ucap Jaka. Ada banyak di belakang rumah, cuman ini jagoannya. Kalau dicampur nanti ayam yang lain pada mati diajar, jelas ayah Rizka yang menikmati pembicaraan soal ayam. Banyak kami ngobrol persoalan lain, dan Rizka menanyakan rumah mewah yang hangus terbakar di desa sebelah. Menurut penjelasan ayah Rizka, penghuni rumah yang terbakar tersebut, kata orang-orang, dia melakukan pesugihan. Tak jelas pesugihan apa. Tetapi setiap ada orang yang mampir ke rumah tersebut, beberapa hari kemudian sakit, lalu meninggal dunia. Sakitnya pun aneh. Tidak ada cairan dalam tubuhnya, alias kehabisan darah. Ayah Rizka tak tahu kebenarannya, hanya dengar dari orang saja. Sedangkan pemilik rumah tersebut ikut meninggal di dalam rumahnya yang terbakar. Ayah Rizka sangat senang ada kawan Rizka berkunjung, karena Rizka jarang sekali membawa temannya ke rumah. Ayah Rizka menjelaskan tentang keadaan Rizka, bahwa Rizka bisa melihat hal-hal gaib, sehingga dia jarang punya teman. Tanpa ayah Rizka sadari bahwa kami semua adalah anak-anak yang sama dengan Rizka. Rizka menjelaskan kepada ayahnya tentang kami dan tujuan kami datang. Tentu awalnya ayah Rizka keberatan jika Rizka ikut dengan kami. Tapi dengan penjelasan kami dan hal yang kami ceritakan tentang kami, ayah Rizka bisa memahami dan mengizinkan Rizka. Namun, tiba-tiba ayah Rizka masuk ke kamarnya, mengambil sesuatu dan memperlihatkan kepada kami. Aku punya banyak seperti ini. Untuk jaga-jaga kalian, boleh ambil masing-masing. Ayah Rizka berkata sambil mengeluarkan batu merah kecil dari sakunya. Menurutnya itu untuk tolak bala dan sejenisnya. Dapat dari mana batu ini pak? Tanya Jaka. Tidak tahu nak. Aku sering dapat ini di kebun. Tapi kata orang ini batu bertuah untuk perlindungan, jelas ayah Rizka. Batu tersebut biasa disebut dengan batu merah delima. Dan ada juga yang berbeda, bentuk lonjong di tengah merah dan di sekelilingnya berwarna putih. Namun sebelum kami berangkat ke Gunung Slamet, kami akan memeriksa rumah yang terbakar tersebut. Waktu itu masih siang. Kami langsung menuju ke lokasi. Masih ada garis polisi di depan rumah tersebut.
Kami tahu itu dilarang untuk dimasuki, tapi Jaka memaksa untuk masuk meski ada orang yang melarang. Tapi Tori beralasan untuk penyelidikan sambil menunjukkan lencana yang dia simpan di dompet. Pastinya warga yang melihat saat itu membiarkan kami. Hanya Tori dan Jaka yang masuk rumah tersebut. Rizka dan Desta menunggu di luar. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan kami mendapati di mana pemilik itu meninggal. Sudah ada garis penyelidikan di situ. Tori meminta Jaka untuk hati-hati, jangan sampai meninggalkan sidik jari di lokasi. Kurang lebih 1 jam kami selidiki tempat itu. Menurut Jaka, sosok peri yang dimaksud sudah tidak ada di situ. Kemungkinan sudah kembali ke asalnya di Gunung Slamet. Jaka menemukan sesuatu, seperti gigi. Kata Jaka mungkin itu bisa untuk memancing peri itu. Akhirnya kami kembali ke rumah Rizka dan istirahat. Kami bertiga tidur di ruang tamu, karena rumahnya tidak memiliki banyak kamar. Dan benar apa yang Jaka katakan. Malam harinya rumah Rizka didatangi sosok yang dimaksud. Tapi sebelumnya, Jaka sudah memagari rumah Rizka, sehingga sosok itu tak bisa masuk. Gigi itulah yang dulunya ditemukan di Gunung Slamet oleh pemilik rumah yang terbakar. Untung saja Jaka yang menemukan. Semalaman sosok wanita itu mengitari rumah Rizka sambil cekikikan mengerikan. Tapi hanya kami yang mendengar. Desta sempat mengintip dari jendela. Desta langsung menjauh dari jendela. Ketika Desta mengintip, sosok itu menyadarinya. Desta langsung ambil posisi untuk tidur. Serius itu peri? Bukannya peri itu cantik? Hihi. Karena Desta berbisik kemudian lanjut tidur. Ngapain juga kamu ngintip, Dul? Ucap Tori. Yang Desta lihat saat itu adalah sosok wanita dengan pakaian serba hitam, wajah putih, matanya merah, dan mulutnya ada taringnya sepanjang jari manusia dewasa. Awalnya sosok itu menghadap ke belakang, terlihat cantik dengan rambut yang panjang lurus sampai pantat. Saat menoleh, langsung buyar imajinasi Desta. Desta memang sempat penasaran dan melirik dari jendela. Dari belakang memang terlihat cantik, tapi cukup mengerikan dilihat dari depan. Sudah, biarkan saja. Tidak usah dilirik-lirik. Nanti malah naksir kamu loh, Mas. Hehehe, kata Jaka. Ah, ada-ada saja di Mas Jaka, jawab Desta. Pagi harinya, kami langsung berangkat menuju Gunung Slamet, ke arah Purbalingga tujuan kami, melewati jalur Blambangan. Mungkin sampai di Blambangan saat itu kurang lebih 3 jam dari rumah Rizka. Kami sampai di tujuan, dan bertemu dengan pendaki lain yang ingin bergabung bersama kami. Kami yang baru sampai, istirahat sejenak di base camp milik warga, lalu mengurus sesuatu yang perlu kami lakukan untuk mendaki. Kurang lebih 1 jam kami istirahat, kemudian kami berangkat. Kami tiba di gerbang pendakian yang berwarna hijau. Waktu itu masih pagi, ya, karena kami berangkat dari rumah Rizka pukul 5 pagi. Kami mulai mendaki menuju pos 1 Gardu Pandandang. Butuh waktu lama juga kami sampai di pos 1. Kurang lebih 3 jam. Karena kami tak biasa mendaki, waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lambat dari mereka yang sudah terbiasa mendaki. Kami istirahat sebentar di pos 1, lalu lanjut ke pos 2. Kami ambil air sebanyak-banyaknya, karena menurut salah satu yang bersama kami pernah mendaki di sini, jadi dia sudah hafal betul medannya. Ketika kami hendak menuju pos 2, Pondok Walang, kaki Rizka terkilir. Terpaksa Tori gendong, karena di antara kami hanya Tori yang masih dalam keadaan bugar. Meskipun sudah mendaki cukup jauh, Jaka dan Desta sudah loyo berat, ditambah membawa barang milik Tori dan Rizka. Karena Rizka tak bisa jalan, terpaksa Tori gendong sampai pos 2. Sampai pos 2 memakan waktu 2 jam lebih, karena kami sering istirahat. Dirasa sudah istirahat, dan Rizka sudah kembali pulih, kami melanjutkan perjalanan. Sampai pos 3 waktu sudah sore, mungkin pukul 4. Rencana kami ingin membuat tenda di pos 3, namun sudah ada pendaki lain, dan tempatnya tidak cukup luas. Akhirnya kami langsung menuju pos 4 Samarantu. Nah, disinilah tujuan kami sebenarnya. Pendaki lain tidak tahu tujuan kami. Kurang lebih pukul 5 lebih, kami tiba di pos 4. Pendaki lain meminta langsung berjalan menuju pos 5, tetapi kami memilih untuk istirahat sebentar. Pukul 5 lebih kami sampai di pos 4 Samarantu.
Suasana juga mulai gelap, awan tebal berkumpul yang sepertinya akan turun hujan. Terlihat 2 pohon besar berjajar membentuk lubang seperti sebuah pintu. Kami masing-masing mempunyai kepekaan yang berbeda dan mampu menilai sendiri keadaan sekitar. Hari memang masih sore, hampir menjelang maghrib. Ditambah awan mendung dan rimbunya pepohonan, membuat sekeliling kami menjadi gelap. Sore itu suasana mulai berubah. Sekelebat bayangan mondar-mandir sudah menjadi bumbu bernuansa gaib. Kami bagaikan seekor kucing yang mampu menangkap bayangan yang mondar-mandir tanpa lepas dari pandangan kami. Tori, serius mau buat tenda di sini? Aku tidak nyaman, Iki. Tenan. Yuk, naik aja ke pos selanjutnya, kata Desta. Iya bang, yuk ke pos berikutnya aja. Kan tidak jauh juga, Rizka menambahkan. Bagaimana Jaka? Hari juga mau hujan sepertinya. Jika mau ke pos berikutnya, mungkin akan sempat, mumpung belum malam tiba, ucap Tori. Baiklah, ayo ke pos berikutnya, jawab Jaka sambil berdiri dan menghampiri 2 pohon besar tersebut dan menaruh sesuatu yang dia dapatkan dari rumah yang terbakar. Tepat setelah Jaka menaruh benda yang seperti gigi itu di bawah pohon besar tersebut, hal yang tak kami inginkan terjadi. Kami tak bisa melanjutkan ke pos selanjutnya, sebab di depan rimbunya pohon berdiri mengambang sosok perempuan berjubah hitam, berwajah pucat, matanya merah dan bertaring. Allahu Akbar! Desta berteriak dan berdiri dari duduknya. Apa itu bang? Rizka takut dan menempel mendekati Tori. Kau itu makhluk apa? Inikah milikmu? Aku kembalikan, ucap Jaka kepada sosok hitam dengan nada yang menantang. Jaka mengambil gigi itu dan melemparnya ke arahnya. Kemudian sosok itu hilang. Kita buat tenda di sini saja, daripada nanti kita melibatkan pendaki lain, kata Jaka. Jaka berpendapat bahwa sosok itu tidak akan pergi begitu saja, daripada nantinya kami berkumpul dengan para pendaki lain dan malah melibatkan banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami membuat tenda di tempat tersebut di pos 4 Samarantu. Pos 4 lumayan luas, jadi kami bisa mencari tempat yang lebih nyaman. Krak, bruk. Suara pohon yang tiba-tiba tumbang dengan sendirinya. Baru saja kami selesai membuat tenda, sudah ada hal yang membuat kami waspada. Namun kami mencoba berpikir positif. Itu hanyalah sebuah pohon tumbang. Kami di luar tenda menyeduh kopi disertai beberapa cemilan. Tak ada hal yang berarti ataupun sesuatu yang mengganggu kami, hanya penampakan yang biasa menurut kami. Beberapa saat kemudian, muncul sosok peri hitam yang sebelumnya, namun agak jauh dari kami. Sosok itu hanya memperhatikan kami saja, seperti mencari kesempatan. Angin kencang menerpa kami. Malam itu tak jadi hujan, namun suasana seperti akan hujan. Kami akhirnya memasuki tenda masing-masing karena dinginnya di luar saat itu. Tenda sengaja kami sambung berdekatan. Posisi tenda Rizka berada di tengah tenda kami, dan di atas tenda kami pasang terpal untuk menutupi seluruh tenda sehingga tak akan basah apabila hujan turun. Kalian tolong jaga tubuhku, aku akan cek keadaan sekitar, kata Jaka yang hendak meraga sukma. Oke, hati-hati Jaka, aku akan menyusul, sahut Tori. Tori juga berniat menyusulnya, tapi beberapa kali Tori memanggil Sinta tak kunjung datang. Kami melihat Jaka sudah mulai keluar. Tentu sebelumnya Jaka sudah melindungi tenda kami dengan 2 ekor macan putih yang sama seperti di kontrakan Tori. Beberapa saat kemudian Sinta datang tanpa Tori memanggilnya. Suamiku, aku mendengar panggilanmu. Maaf aku terlambat, ucap Sinta tanpa menggunakan cadar di wajahnya. Mungkin karena Sinta panik dan terburu-buru. Itulah pertama kalinya Rizka dan Desta melihat sosok Sinta sesungguhnya. Tidak apa-apa istriku. Adakah hal yang mengganggumu sehingga kamu tak mendengar panggilanku? Kata Tori. Aku mendengarnya, tetapi ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Jadi aku tidak bisa tepat waktu membalas panggilanmu, jawab Sinta. Oh, apakah urusanmu sudah selesai? Tanya Tori. Sudah suamiku, jawab Sinta. Rizka tak bisa berkata-kata melihat wujud Sinta. Kecantikan Sinta membuatnya terpukau. Sebagai wanita saja, Rizka terpukau dengan kecantikan Sinta, apalagi dengan Desta. Lah ini
baru peri asli. Ayo Nepal, ucap Desta. Aku akan menyusul Jaka. Tolong lindungi aku juga, ucap Tori. Sesaat kemudian Tori menyusul Jaka. Jaka hanya berdiri di sebuah pintu. Bukan pintu tepatnya, namun seperti lubang portal menuju ke suatu tempat. Jaka sambil menenteng kerisnya untuk berjaga-jaga dan memperhatikan portal tersebut. Ada apa Jaka? Tanya Tori. Ada yang aneh dengan portal ini. Sepertinya ini menghubungkan antara dunia manusia dan jin, jawab Jaka. Sinta, bisa kamu jelaskan soal ini? Kata Tori. Tepat seperti dugaan temanmu, ini adalah gerbang untuk menuju gaib, perbatasan antara dunia manusia dan jin. Tentu ada hubungannya dengan makhluk yang di sana, Sinta menjelaskan sambil menunjuk sosok hitam sebelumnya. Tapi terlihat cantik tidak seperti sebelumnya. Jaka, apa itu sosok yang sebelumnya? Tanya Tori. Sepertinya iya, tetapi dari tadi dia tidak berani mendekat, jawab Jaka. Istriku, makhluk apa dia itu? Tadinya wujudnya sangat mengerikan, tetapi sekarang berbeda, kata Tori. Sinta mendekati sosok tersebut dan dalam sekejap suasana berubah. Sosok itu kembali berwujud mengerikan dan menjauhi Sinta. Apa kau menantangku? Ucap Sinta, yang kemudian auranya berubah. Sosok wanita hitam itu pun tak mau kalah dan berubah lagi wujudnya menjadi lebih mengerikan. Wajah yang pucat tiba-tiba keriput, mulutnya tipis bertaring menjadi lebar, seluruh gigi-giginya menjadi runcing. Tekanan yang diberikan sosok itu bahkan sampai di tempat Desta dan Rizka membuat pendamping mereka bermunculan. Dari tenda, Xie Jin berdiri melindungi tenda bersamaan dengan dua macan putih. Dan satu lagi, sosok besar berbulu coklat emas. Wah! Suara aumannya membuat dua macan putih bagaikan kucing tertunduk ketakutan. Raja hewan buas Subasil tiba-tiba muncul dengan sendirinya saat situasi mengancam cucunya, Desta. Kami sangat terlindungi dan cukup aman munculnya Mbah Basil. Bagaimana tidak, seluruh hewan-hewan gaib yang ada di sekitar bermunculan dan mengitari kami untuk melindungi. Mbah Basil adalah singa jantan pendamping Desta yang sudah turun-temurun melindungi generasi keluarga Desta. Mbah Basil juga memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi yang konon katanya dia tidak meninggal tetapi lenyap begitu saja ketika bertapa di suatu tempat, sebut saja seperti moksa, lalu menjadi singa gaib. Entah benar apa tidak, kami tidak mengetahui secara jelas. Melihat Desta sendiri yang mengatakan penuh keyakinan, ya kami anggap itu benar adanya. Mbah Basil bagi Desta itu bukan pendamping gaibnya, namun sosok kakek buyutnya yang menjelma menjadi sosok singa. Yang jelas, singa tersebut mampu berbicara kepada manusia. Peri hitam tersebut juga tidaklah lemah. Dia masih berani menantang Sinta. Sira sengaja tidak muncul. Begitu pula Yada Subali. Namun kapan saja mereka bisa datang jika dipanggil. Peri hitam tak perhatikan sekitar. Dia nekat hendak menerjang Sinta. Namun sebelum itu terjadi, peri hitam mengurungkan niatnya melihat Sinta sedikit marah. Siapa kamu ini? Dari mana kamu berasal? Dan kenapa makhluk seperti dirimu tunduk oleh manusia? Peri hitam itu akhirnya buka suara. Kemudian Tori dan Jaka mendekati Sinta. Sosok hitam tersebut anggap saja memang peri, tapi rasnya berbeda, tidak seperti Sinta. Peri hitam ini adalah peri yang mana akan terus mengikuti manusia yang dia sukai dan tidak akan pernah mengizinkan wanita lain mendekati manusia yang dia sukai. Sama halnya dengan kaum Sinta. Peri hitam juga mempunyai perjanjian jika berhubungan dengan manusia, namun lebih mengerikan dan cenderung merugikan manusia itu sendiri. Salah satunya syaratnya adalah darah manusia yang masih mengalir. Keinginan peri hitam tidak bisa ditolak. Apabila ditolak, salah satu anggota keluarganya akan meninggal tanpa sebab. Tidak ada hal baik berhubungan dengan peri hitam. Meskipun kekayaan akan didapatkan, tidak bisa dipungkiri suatu saat harta itu akan lenyap dengan sendirinya. Pulang ke alammu. Di sini bukan tempat di mana kau seharusnya berada, ucap Sinta. Apa urusanmu menghalangiku? Tidak usah ikut campur,
balas peri hitam. Jika kau ingin mencelakai kawan suamiku, terpaksa aku akan melenyapkanmu. Cess! Sinta memberikan ancaman. Sinta bukannya ingin melindungi kawan Tori, hanya saja jika ada sesuatu dengan teman dekatnya, Tori tidak mungkin tinggal diam. Sebelum itu Sinta harus mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. Pada dasarnya, peri hitam menginginkan Jaka. Sinta paham betul sikap Tori. Jadi sebisa mungkin Sinta tidak ingin membuat Tori bertindak. Tori, perintahkan Sinta untuk berhenti. Jangan sampai menimbulkan makhluk lain berdatangan nantinya. Biar aku urus sendiri, ucap Jaka. Tori menoleh ke arah Sinta. Sinta memahami maksudnya dan menghentikan aksinya. Kau sudah banyak mencelakai manusia. Pergilah ke alammu, atau aku musnahkan kau, kata Jaka. Manusia lemah sepertimu ingin mengusirku? Tawa peri hitam dan langsung menerjang Jaka. Cediang! Peri hitam terpental seketika sambil mengucapkan mantra dan gerakan yang mendramatisir seperti paranormal. Jaka mulai menyedot peri hitam itu menggunakan cincin saktinya. Jeritan peri hitam yang seketika tersedot ke dalam cincin Jaka. Jaka menahan sesuatu hingga dia tertunduk sambil memegang tangan kanannya. Sesaat kemudian, Jaka terpental dan langsung bangun. Peri hitam itu lepas ketika Jaka hendak memulainya lagi. Sebuah tangan besar menarik Jaka ke dalam gerbang yang kami menyebutnya gerbang gaib Samarantu. Tangan besar itu menggapai Jaka dan memaksanya masuk ke dalam gerbang gaib Samarantu. Tori belum sempat untuk memperingatkan Jaka, namun sudah keburu Jaka ditarik ke dalam. Tanpa pikir panjang Tori hendak menyusul Jaka, tetapi Jaka tiba-tiba terlempar keluar kembali. Bahaya Tori, kembali ke tenda cepat, ucap Jaka. Peri hitam ingin menghalangi, tapi dihadang oleh Sinta sehingga kami bisa segera kembali ke tenda. Dari dalam gerbang Samarantu muncul sosok mirip kera. Mata besar hitam, cakar besar di lengan, tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu dan mempunyai sayap panjang sekitar 3 meter. Dan sosok itulah yang menyeret Jaka ke dalam. Beruntung Jaka bisa keluar kembali. Tori sempat berhenti melihat Mbah Basil. Entah kenapa Tori merasa takut melihat Mbah Basil. Mungkin dia masih teringat kengerian dan brutalnya Mbah Basil saat dia masih kecil dulu. Jaka langsung kembali ke dalam tubuhnya, begitu pula dengan Tori. Jaka keluar tenda diikuti Desta, lalu Tori dan Rizka menyusul. Tidak apa nak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Mbah Basil kepada Desta. Lindungi teman-temanku juga Mbah, jawab Desta. Tenang saja, teman-temanmu itu kuat, balas Mbah Basil. Sosok itu mendekati tenda. Mbah Basil dan si Jin bersiap untuk menghadapi. Kau sudah mengganggu ketenangan di wilayah ini. Apa yang kau cari? Kata sosok tersebut yang mirip kelelawar raksasa. Maaf, kami tidak bermaksud membuat masalah di sini. Dialah yang mengganggu kami, balas Tori. Lagi-lagi kau berbuat ulah. Kau memang sering membuat masalah di sini dan berani datang kembali, kata sosok tersebut kepada peri hitam. Kau siluman, berani bicara seperti itu denganku, ucap peri hitam. Peri hitam langsung menerjang dan mengakibatkan kelelawar itu robek sayapnya dan terluka serius. Peri hitam tak berhenti begitu saja dan bermaksud menghabisi kelelawar itu. Wah! Auman Mbah Basil menghentikan langkah peri hitam dan kemudian kabur masuk ke dalam gerbang gaib Samarantu. Jika dia terbunuh, kita yang akan celaka, Mbah Basil mengatakan. Terima kasih wahai Raja Siluman Agung, kelelawar itu berkata kepada Mbah Basil. Sebetulnya semuanya bisa diselesaikan oleh Mbah Basil jika dia langsung bertindak saat itu. Tapi tidak ada alasan baginya untuk bertindak. Perginya peri hitam tidak akan menyelesaikan masalah. Kau manusia, temukan peri hitam yang sudah menjalin kontrak denganmu. Dia pergi hanya menghindar. Dia pasti akan mencarimu lagi, ucap kelelawar tersebut. Apa maksud kau monyet terbang? Siapa yang membuat kontrak dengannya? Balas Jaka. Kelelawar itu menjelaskan bahwa Jaka telah menemukan sesuatu. Siapapun yang menemukan giginya, sama halnya sudah menjalani kontrak
dengan peri hitam tersebut. Meskipun Jaka membuangnya sekalipun, peri hitam akan terus mengejar Jaka. Dan dikarenakan peri hitam juga telah sering membuat masalah, Jaka juga bisa menjadi salah satu target oleh penghuni Gunung Slamet. Satu-satunya jalan Jaka harus menemukan peri hitam tersebut dan membawanya di kerajaan gaib Gunung Slamet untuk diserahkan dan diadili. Tanpa sengaja, Jaka sudah membuat masalah. Bukannya peri bongkrek tadi sudah kembali ke alamnya, kenapa Mas Jaka harus mencarinya juga? Ucap Desta. Nak, dunia gaib memiliki aturan sendiri. Rekanmu tanpa sengaja telah terlibat dengan peri hitam tersebut. Cepat atau lambat, dia pasti akan dikejar oleh peri hitam. Aku yakin temanmu itu kuat, tapi peri hitam bisa menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Apa kau paham, Nak? Jelas Mbah Basil. Iya ya, berarti peri hitam itu harus segera ditemukan, kata Desta. Istriku, bagaimana menurutmu? Ucap Tori. Benar yang diucapkan olehnya. Untuk menghindari masalah kedepannya, kita harus menemukan peri hitam itu dan memusnahkannya supaya tidak ada lagi korban, jawab Sinta yang membenarkan ucapan dari Mbah Basil. Terima kasih Tuan Kelelawar, kami tahu maksudmu baik, hanya saja kau tidak bisa menyampaikan dengan benar. Kami hampir salah menilaimu, ucap Tori. Tidak perlu dipikirkan. Hati-hatilah jika kalian tiba di dunia kami. Ada banyak makhluk yang ribuan lebih kuat dariku di sana. Ucap kelelawar itu kemudian pergi memasuki gerbang gaib Samaranto. Tidak ada pilihan lain lagi bagi kami. Kami harus mencari peri hitam tersebut. Mereka tidak menyadari sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu mereka. Di alam Samaranto memiliki 9 penguasa yang tidak bisa diremehkan. 9 Raja Jin Gunung Slamet bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri ya. Ini perkiraan bisa sampai berapa bab ini ya? Bentar saya hitung dulu. Udah saya hitung 5 bab nih. Insya Allah segera saya selesaikan 5 bab tersebut ya. Nantikan ya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penulisnya Kak Sinta Diari. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum.